Selamat sore, Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Safris Amang. Di sini saya akan membawakan materi tentang hukum Mendel, di mana Gregor Mendel adalah ilmuwan asal Austria yang dikenal sebagai bapak genetika karena penelitiannya tentang perbedaan sifat pada tanaman. Organisme yang digunakan yaitu kacang ertis atau Pisum sativum. Alasan Gregor memilih kacang ertis yaitu yang pertama, karena mudah tumbuh dan memiliki siklus hidup pendek, memiliki sifat yang jelas dan berbeda. Misalnya warna bunga ungu atau putih, bentuk biji bundar atau kriwil, serta dapat disilangkan secara terkontrol. Langkah percobaan yaitu yang pertama, menentukan sifat yang diamati, 7 sifat kunci. Yang kedua, menyiapkan tanaman murni atau homozigot untuk setiap sifat. Yang ketiga, melakukan persilangan antar tanaman dengan sifat berbeda atau generasi P. Mengamati generasi hasil persilangan antara F1 dan menjalankan antar individu F1 untuk mendapatkan generasi F2. Menghitung dan menganalisis jumlah individu dan setiap sifat. Lalu ada konsep pewarisan sifat. Sifat yang diwariskan melalui unit herediter yang disebut faktor atau sekarang disebut gen, yang memiliki bentuk alternatif alel. Setiap individu mendapatkan satu faktor dari setiap orang tua. Yang berikut ada hukum segregasi. Hukum segregasi pada pembentukan gamet, pasangan alel yang mengendalikan satu sifat akan berpisah, sehingga setiap gamet hanya membawa satu alel dari setiap pasangan. Yang berikut ada pemisahan alel. Selama meiosis, kromosom homolog yang membawa alel berpasangan akan terpisah, sehingga setiap gamet menerima salah satu kromosom dan alelnya. Contoh persilangan sederhana. Persilangan tanaman kacang ertis dengan biji bundar atau BB dan biji kriwil atau BB. Biji bundar BB besar dan biji kriwil BB kecil. Generasi F1 seluruhnya biji bundar B besar dan B kecil. Pada F2 terjadi B besar dan B kecil, sama dengan 1 B2 kecil, dengan fenotip 3 bundar 1 kriwil. Yang berikut ada monohibrid. Monohibrid adalah pasangannya mengamati satu pasang sifat berbeda yang dikendalikan oleh satu pasang alel. Contoh persilangan satu sifat: persilangan antara tanaman kacang ertis dengan warna bunga ungu VV besar dan warna bunga putih VV kecil. Dan ada gen dominan dan resesif. Alel dominan adalah alel yang mengekspresikan fenotipnya meskipun hanya ada satu salinan, misalnya F untuk warna ungu. Alel resesif hanya mengekspresikan fenotipnya jika ada 2 salinan, misalnya kecil hanya untuk warna putih. Yang berikut ada rasio fenotip. Rasio pada persilangan monohibrid, rasio fenotip umumnya 3:1 pada generasi F2. Contoh rasio 3:1 pada persilangan biji bundar B besar kali kriwil BB kecil F2 menghasilkan 3 tanaman dengan biji bundar dan 1 tanaman dengan biji kriwil. Dan ada arti rasio, menunjukkan bahwa 3 dari 4 individu memiliki fenotip dominan
baik homozigot maupun heterozigot. Sedangkan 1 dari 4 memiliki fenotip resesif, homozigot resesif, sesuai dengan hukum segregasi. Setelah itu ada persilangan genetik. Asortasi bebas. Asortasi bebas adalah alel dari gen yang berbeda akan diwariskan secara independen satu sama lain selama pembentukan gamet. Hukum ini berlaku untuk gen yang terletak pada kromosom yang berbeda atau berjauhan pada kromosom yang sama. Setelah itu ada pemilikan independen. Selama meiosis, kromosom homolog berpasangan secara acak sehingga kombinasi alel dari gen yang berbeda juga acak. Contoh kasusnya, persilangan antara tanaman kacang ertis dengan biji bundar dan kuning, yaitu RR besar dan YY besar, dengan biji kriwil dan hijau, RR kecil, YY kecil. Generasi F1 seluruhnya bundar kuning, R besar, R kecil, Y besar, Y kecil. Pada F2, gen untuk bentuk dan warna biji diwariskan secara independen. Yang berikut ada dihibrid. Dihibrid adalah persilangan yang mengamati dua pasang sifat berbeda yang dikendalikan oleh dua pasang alel yang berbeda. Contoh dua sifat: bentuk biji bundar atau kriwil dan warna biji kuning atau hijau pada kacang ertis. Rasio fenotip 9:3, 3:1 pada generasi F2 diperoleh 9 individu dengan kedua sifat dominan 3 dengan sifat pertama dominan dan kedua resesif, 3 dengan sifat pertama resesif dan kedua dominan, serta 1 dengan kedua sifat resesif. Yang berikut ada tabel Punnett. Fungsinya itu alat bantu untuk memprediksi kemungkinan kombinasi genotip dan fenotip dari keturunan hasil persilangan. Setelah itu ada cara untuk membuat. Yang pertama, menuliskan jenis gamet yang dihasilkan oleh masing-masing orang tua pada sisi atas dan sisi samping tabel. Yang kedua, mengisi setiap sel tabel dengan kombinasi alel dari gamet yang bersilang. Contoh perhitungan: B besar B kecil kali B besar B kecil. Gamet yang dihasilkan adalah B besar dan B kecil untuk kedua orang tua. Tabel Punnett akan menghasilkan kombinasi B besar B besar, B besar B kecil, B besar B kecil, dan B kecil B kecil. Yang keempat itu ada uji Chi-square yang bertujuan menentukan apakah perbedaan antara data observasi dan data prediksi berdasarkan hukum Mendel bersifat signifikan secara statistik atau hanya akibat kebetulan. Di sini ada langkah perhitungan sederhana. Yang pertama, hitung nilai Chi-square dengan rumus X2 sama dengan sigma dalam kurung O ke E pangkat 2 atau E itu kurung, di mana O sama dengan data observasi dan E data ekspektasi. Yang kedua, tentukan derajat kebebasan atau DF sama dengan jumlah kategori -1.
Bandingkan nilai X2 dengan nilai tabel pada taraf signifikasi tertentu atau umumnya 0,05. Yang berikut ada penentuan kesesuaian. Jika nilai X2 lebih kecil dari nilai tabel, data sesuai dengan hukum Mendel. Jika lebih besar, ada perbedaan yang signifikan. Yang berikutnya ada interaksi gen. Yang pertama itu epistasis. Epistasis adalah interaksi antara dua atau lebih gen yang berbeda, di mana salah satu gen atau gen epistatik dapat menekan atau memodifikasi ekspresi gen lain atau gen hipostatik. Berikutnya ada jenis epistatis. Ada epistatis dominan dan juga epistatis resesif serta epistatis ganda. Contohnya, warna bulu pada tikus atau gen B besar mengendalikan warna dasar hitam atau coklat. Gen E mengendalikan ekspresi warna jika E kecil, bulu menjadi putih meskipun gen B besar ada. Yang berikutnya ada polimer, yaitu pengertian sifat poligenetik, sifat yang dikendalikan oleh banyak gen atau poligen dan efek aditif sehingga fenotipnya menunjukkan variasi kontinu. Contohnya, tinggi badan manusia, warna kulit, dan hasil panen pada tanaman padi. Ada persilangan genetik. Hukum asortasi bebas. Gen dari sifat berbeda yang diwariskan secara independen satu sama. Setelah itu ada persilangan dihibrid. Mengamati dua sifat berbeda menghasilkan rasio fenotip 9:3, 3:1 pada generasi F2. Tabel Punnett alat bantu untuk memprediksi kombinasi genetik dan fenotip keturunan. Uji square digunakan untuk memastikan apakah data observasi sesuai dengan prediksi hukum Mendel. Setelah itu ada ini interaksi gen, yaitu yang pertama epistasis. Satu gen dapat menekan atau memodifikasi ekspresi gen lain. Contoh, warna bulu tikus. Setelah itu ada sifat poligeni, dikendalikan oleh banyak gen dengan efek aditif menunjukkan variasi kontinu. Contoh, tinggi tanaman. Cryptomere, gen tersembunyi karena adanya gen penekan hanya muncul jika penekanan tidak aktif. Berikut ada penyimpangan rasio Mendel. Terjadi akibat interaksi gen menghasilkan rasio berbeda seperti 9:7 atau 12:3:1. Bagian selit ada mutasi. Mutasi gen merupakan perubahan urutan basa DNA dalam gen, dapat disebabkan oleh faktor alam atau lingkungan. Setelah itu ada mutasi kromosom. Perubahan struktur kromosom seperti delesi, duplikasi, atau interversi. Setelah itu ada poliploidi. Organisme memiliki lebih dari 2 set kromosom umum, ditemukan pada tanaman pertanian, contoh kentang dan pisang. Induksi mutasi buatan untuk menghasilkan varietas tanaman dengan sifat unggul. Bagian kelima itu genetika kuantitatif. Sifat kuantitatif, variasi kontinu yang dipengaruhi oleh gen banyak dan lingkungan, contoh hasil panen. Varians mengukur penyebaran data, terdiri dari varians genetik dan lingkungan. Setelah itu ada heritabilitas, proporsi variasi fenotip yang disebabkan oleh faktor genetik penting untuk pemilihan tanaman unggul. Setelah itu ada kemajuan seleksi, peningkatan rata-rata sifat pada populasi setelah
dilakukan seleksi terhadap individu unggul. Di sini ada plasma nufta. Plasma nufta adalah koleksi materi genetik dari satu spesies menjadi sumber variasi untuk pemeliharaan. Sumber variasi genetik, mutasi, rekombinasi, dan introduksi varietas dari daerah lain. Nah, setelah itu ada konservasi plasma nutfa. Dilakukan secara in situ atau di habitat alam dan ex situ atau di luar habitat alam seperti bank gen. Setelah itu ada erosi genetik, penurunan keragaman genetik yang dapat mengurangi kemampuan tanaman beradaptasi dan beradaptasi pemeliharaan.